selamat pagi, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Meraih suara terbanyak pada pilkada serentak, pasangan Iqbal Dinda ditetapkan menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Meresahkan pengguna jalan, belasan sepeda motor modifikasi dan berknalpot bising di Mataram ditilang polisi. Warga di Lombok Timur menggelar tradisi menyuling minyak yang diyakini menjadi obat berbagai macam penyakit. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kemudian tata tertib yang akan kita Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur NTB yang terpilih pada pilkada serentak pada bulan November tahun 2024 lalu. Penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat pleno KPU NTB yang menetapkan pasangan ini memperoleh suara tertinggi dari dua pasangan lainnya. Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, pasangan nomor urut 3 terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur periode tahun 2025-2030 dengan perolehan mencapai 1.163.194 suara sah. Sementara pada posisi kedua, pasangan nomor urut 2 Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir dengan perolehan 887.791 suara. Pada posisi ketiga ditempati pasangan nomor urut 3 Siti Romi Jalila dan Musyafirin dengan perolehan 775.937 suara. Pasangan Iqbal Dinda dinyatakan unggul di 7 kabupaten kota, sementara 2 pesaingnya unggul di 1 kabupaten, masing-masing di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Besar. pasca penetapan itu besok insya Allah akan disampaikan usulan pelantikan melalui DPR di provinsi untuk kemudian diproses. Jadi kami dari KPU mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu berperan dalam pelaksanaan pilkada 2024. Dari kita mencalonkan diri jadi gubernur, kita sudah sadar bahwa banyak permasalahan. Itulah sebabnya kenapa kita ingin maju menjadi gubernur. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Dan kami berdua tidak menunggu sampai dilantik, Pak. Walaupun belum dilantik, kami sudah mulai bekerja. Kami sudah bertemu dengan para investor, dengan dengan para menteri. Kami sudah mulai komunikasi dengan beberapa negara soal beasiswa gitu. Jadi insya Allah nggak menunggu sampai dilantik pun kami sudah mulai melaksanakan tugas, dan karena rasa-rasanya dengan hasil itu saja sudah cukup menunjukkan bahwa amanah itu sudah diberikan, harapan itu sudah diberikan, sehingga kami harus segera menjawab harapan-harapan tersebut. Hasil pleno tersebut selanjutnya diusulkan ke KPU Pusat untuk diterbitkan surat penetapan oleh Mahkamah Konstitusi agar bisa dilantik oleh Kemendagri pada bulan Maret mendatang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Terongtawah menggelar unjuk rasa di kantor Desa Terongtawah, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat pada Sabtu lalu. Massa memprotes buruknya sejumlah pelayanan desa, mulai pengurusan administrasi hingga kesehatan. Mereka juga menyoroti tidak optimalnya operasional sejumlah lembaga desa seperti BUMDes, Karang Taruna hingga Badan Permusyawaratan Desa. Warga menuding hal itu disebabkan kebijakan kepala desa yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Mereka menuntut pihak desa memperbaiki infrastruktur seperti jalan, kantor desa, hingga pusat layanan masyarakat yang tidak terurus dan rusak dengan mengoptimalkan pengelolaan dana desa. Terkait BUMDes, yang saya ketahui, seharusnya BUMDes itu dipilih oleh masyarakat luas secara umum, yang dimana diwakili oleh masyarakat masing-masing dusun, yaitu kepala dusun, perangkat selaku kepala dusun, dan tokoh-tokoh masyarakat, tetapi tidak pernah dilakukan pemilihan, tetapi anggaran dari BUMDes itu keluar setiap tahunnya. Itu kemana? Badan usaha milik desa yang selama ini kita tahu pengucuran dananya sudah 3 kali kucuran atau paling tidak 2 kali pengucuran, dan itu ada kwitansi dan buktinya. Yang ketiga, struktur BUMDes ini adalah ketua, sekretaris, bendahara, sampai saat ini kita tidak tahu. Di dalam kantor desa tidak ada struktur yang terpampang. Boleh dicek, boleh di-cross-check oleh teman-teman media. Yang ketiga adalah tentang Karang Taruna. Kenapa Karang Taruna ini kami tuntut? Karena ini adalah wadah masyarakat, wadah pemuda, di mana pemuda Torontawah ini untuk tempat menyalurkan hobi, menyalurkan apa yang menjadi pikiran dan aspirasinya, tidak ada diakomodir oleh pada desa ini. Hingga berita ini ditayangkan, pihak desa belum dapat dimintai tanggapannya tentang tuntutan masyarakat. Warga juga berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar dan mengancam akan menyegel kantor desa jika tuntutannya tidak direspon oleh pemerintah desa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat semakin mahal sejak memasuki awal tahun 2 pekan lalu. Di pasar tradisional Kediri misalnya, harga cabai dijual Rp100.000 per kilogram, naik Rp75.000 dari harga sebelumnya. Terus naiknya harga cabai dipicu terbatasnya stok akibat menurunnya hasil panen petani lokal sejak memasuki musim penghujan. Selain dikeluhkan warga, mahalnya harga cabai juga membuat pedagang meradang karena kesulitan memperoleh stok, hingga harus mengurangi stok berjualan dari semula 1 kuintal menjadi 10 kilogram saja per harinya. Untuk menyiasati mahalnya harga, pedagang juga memilih menjual cabai kering karena harganya lebih murah dan banyak dicari konsumen. Kenapa bisa naik sekali ini, Bu? Saya tahu mungkin karena cuacanya, Bu. Dan ini ya. Awalnya berapa harga dijual? Awalnya 80. Tapi setiap hari dah naik. Ya, naik 80, 95. Kebanyakan pembeli nyari cabai yang gimana jadinya? Nih, yang ini aja sekarang dibeli. Yang kering. Berapa yang kering itu harganya? Seperempatnya 20.000. Jadi alternatif ya? Ya. Awalnya berapa harganya? Awalnya 20.000, naik setiap hari. Sejak kapan ini? Sejak kapan ya? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ya? Udah sepi tapi pembeli, Bu? Sepi. Karena keadaan kita jual 10 kilo sehari, sekarang 3 kilo, 4 kilo habis. Kemarin pas murah itu habis 10 kilo sehari. Jauh sekali berarti ya menurunnya. Karena mahal harganya. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar dan menormalkan stok bumbu dapur di pasaran agar tidak membebani masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah khusus cabai rawit yang digelar pemerintah daerah di Taman Rinjani Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Minggu pagi. Hal itu untuk menekan terus melonjaknya harga cabai rawit di pasaran yang tembus Rp100.000 per kilogram sejak awal tahun lalu. Dalam operasi pasar tersebut, cabai rawit dikemas dengan ukuran 1/4 kilogram saja dan dijual Rp15.000 per kilogram. Agar terbagi merata, setiap warga hanya dibatasi membeli 2 kemasan saja seharga Rp30.000.
Pemda menyiapkan 1.000 bungkus cabai rawit lokal pada setiap operasi pasar yang digelar setiap harinya. Kita mengadakan kegiatan operasi pasar murah khusus cabai, karena kita ketahui bahwa gejolak harga cabai kita di Lombok Timur ya cukup tinggi, bahkan di sekitaran 100.000 ya. Jadi sekarang kita dari Pemda hadir di sini dalam rangka untuk menstabilisasi harga cabai yang ada di Lombok Timur dengan menggandeng champion cabai yang dipimpin oleh Pak Haji Subhan dengan menjual harga cabai yang murah, yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Kita menjual seperempat ya, dengan harga 15.000 sebanyak total ada 2,5 kuintal. Ya, jadi ini cukuplah untuk membantu ibu-ibu rumah tangga. Warga mengapresiasi pasar murah sebagai solusi di tengah melonjaknya harga bumbu dapur saat ini. Ini alhamdulillah harganya murah sekali, di pasar kan harganya udah mencapai 125. Ini alhamdulillah terbantu harganya 15.000 ini. Itu yang berapa, Bu? Yang kayaknya yang seperempat ini, ya seperempat ini. Kalau di pasar sekitar 25 harganya 1/4. Ibu terbantu nggak? Alhamdulillah merasa terbantu sekali dengan jualan yang seperti ini. Kalau beli cabenya biasa di mana sebelumnya? Di pasar. Oh, di pasar. Ya. Pemerintah daerah berjanji akan menggelar pasar murah setiap hari secara bertahap di setiap kecamatan dengan menggandeng petani dan sejumlah distributor hingga harga cabai normal kembali. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.